Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى لقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah merupakan rukun bagi khotib. Ketika khotib sudah berada di atas mimbar, yang khotib harus senantiasa sampaikan kepada jamaah. Khotib hendaknya selalu berwasiat, yakni wasiyatut taqwa. Dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Senantiasa mengajak kepada jamaah untuk melaksanakan apa yang telah menjadi titah dan perintah Allah, berikut kesanggupan kita untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai renungan kita pada Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mengenang pesan-pesan dari baginda Rasul kepada sahabat dekatnya yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini datang lalu menghadap ke hadapan Rasul dan ia sampaikan, "Ya Rasulullah, sungguh kesibukan manusia saat ini sudah begitu kompleksnya. Sampai-sampai tidak sedikit di antara mereka yang lupa akan kewajibannya. Ia tinggalkan sholatnya, ia tinggalkan puasanya, ia tinggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan. Yang menjadi petani mereka sibuk dengan sawah ladangnya. Yang menjadi pedagang mereka juga sibuk dengan barang-barang dagangannya. Yang menjadi nelayan mereka sibuk dengan ikan-ikan tangkapannya dan lain sebagainya. Kendati pun demikian ya Rasul, mohon berilah advice kepada kami agar kami selalu ingat dan senantiasa dekat dengan Allah. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, kalau engkau ingin selalu ingat, kalau kau ingin selalu dekat dengan Allah, maka 3 hal inilah yang kau harus kondisikan dalam kehidupanmu. Kata Rasulullah, yang pertama, jadi di safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu, karena sungguh lautan begitu dalam. Lalu yang kedua, wa hudzizata kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup, karena sungguh perjalananmu masih begitu jauh. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa haffifil hamla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan bebanmu karena sungguh kau sedang dalam pendakian. Masya Allah. 14 abad yang silam, Rasulullah adalah seorang yang ummi. Tapi yang digunakan bahasa oleh Rasulullah bahasa yang begitu sastranya, begitu siologisnya. Kata Rasulullah, wahai Abi Dzar, perbaharuilah kapalmu,
Abizar bukan seorang nelayan, ia pun bukan seorang pelaut. Tapi kenapa Rasul mengatakan bahwa perbaharuilah kapalmu, artilah kokohkan imanmu, kuatkan pendirianmu, bulatkan tekadmu wahai Abizar. Fa innal bahra amik, karena lautan begitu dalam. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah lautan macam ini? Kalau kita melihat saat ini lautan, sepanjang mata kita melihat, sepanjang mata kita memandang, laut yang tampaknya begitu indah dan tenang, akan tetapi kadang-kadang badai akan datang secara tiba-tiba. Gelombang pun datang secara tiba-tiba. Tapi kalau kapal sudah dibikin dengan kokoh, kapal sudah diperbarui dengan baik, maka meskipun badai datang secara tiba-tiba, meskipun gelombang datang secara tiba-tiba, insya Allah kapal akan tetap kokoh. Begitulah kehidupan manusia. Kalau iman ini sudah benar-benar terpatri dalam hati ini, meskipun dihadapkan dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah, apapun bentuk ujian itu, musibah, bencana, malapetaka, atau ujian yang berupa kenikmatan dengan fasilitas kehidupan, pada hakikatnya semua adalah ujian. Mereka akan hadapi dengan sabar dan tawakal. Kalau iman sudah terpatri dalam hati ini, ketika manusia dihadapkan dengan ujian musibah, bencana, bahkan malapetaka, ia akan sabar di saat menghadapi ujian semacam ini. Dihadapkan dengan ujian fasilitas kehidupan misalnya, harta ia miliki, pangkat jabatan ia sandang, bahkan kedudukan pun ia raih, itu pun hakikatnya ujian yang diberikan oleh Allah. Karena ujian tidak saja berupa musibah, tapi kenikmatan juga hakikatnya juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang diuji dengan fasilitas kehidupan, mereka tidak lolos, gagal di dalam menghadapi ujian ini. Akhirnya mereka harus berakhir di terali besi. Berapa banyak saudara-saudara kita yang diuji dengan musibah, bencana, malapetaka, tapi ia hadapi dengan sabar dan tawakal. Ia lolos menghadapi ujian, musibah, bencana, malapetaka. Tidak sedikit mereka ini yang ia hadapi. Inilah, kalau keimanan sudah terpatri dalam hati ini, bulat tekad keimanan sudah benar-benar ada, ketakwaan, ketawakalan kepada Allah benar-benar sudah ada di dalam hati, dan semakin menancap dalam hati. Meskipun dihadapkan berbagai macam ujian, insya Allah akan mampu dihadapi dengan sabar dan tawakal. Itulah yang pertama, kata Rasulullah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, Abbil wa khudhi zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup, karena sungguh perjalananmu masih begitu jauh. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah macam ini? Ambil bekal yang cukup, karena kita saat ini hakikatnya masih dalam perjalanan, dalam tahapan manusia yang harus dilalui, mulai dari alam arham, alam kandungan, sampai alam dunia, berpindah lagi ke alam barzah, berpindah lagi ke alam akhirat. Maka saat ini kita perjalanan masih jauh menuju ke alam akhirat. Ketika di alam dunia inilah, perbanyaklah bekal, perbanyaklah amal ibadah, amal soleh untuk kehidupan pasca kematian kita nanti. Kalau nanti sudah kita dihadapkan di alam barzakh, semua orang manusia pasti akan menyesal. Pantas kalau Rasul menyampaikan al-kubru baharun nadamah, bahwa alam kubur adalah lautan penyesalan. Semua manusia menyesal. Orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, ketika ditunjukkan nikmat Allah, diberikan rahmat oleh Allah, mereka akan menyesal. Kenapa ketika saya hidup tidak lebih baik dan lebih baik dari amal yang pernah saya lakukan? Merasa kurang dari amal ibadah yang dilakukan. Lebih-lebih orang yang tidak beriman, ketika ditunjukkan laknat Allah, azab Allah yang diberikan kepada dia, ia akan mengatakan, ya Rabb, kembalikan lagi kami ke dunia. Kami akan lakukan perintahmu. Kami akan ikuti perintah Rasulmu. Tapi apa kata Allah? Hatta atata ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa.
Ketika Al-Quran aku berikan kepadamu, ketika Nabi Rasul aku utus kepadamu, kenapa tidak kau jadikan seperti pembimbingmu? Saat ini wa kadzalikal yauma tunsa, aku yang mengabaikan kamu. Maka pantas kalau Rasul menyampaikan, ambillah bekal yang cukup untuk pasca kematian kita nanti. Bekal yang cukup adalah amal soleh kita saat ini. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Apakah nanti, apakah esok, ataukah besok lusa, atau kapan kita tidak tahu. Semua pun orang tidak akan yang mengetahui kapan kita dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Amal soleh inilah yang menentukan kita. Karena tahap demi tahap, mulai dari alam arhal saat ini kita di alam dunia, penentunya di sini ini untuk menjadikan kita di alam barzah menjadi orang yang mendapat rahmat Allah. Sampai pindah dari alam barzah ke alam akhirat. Kalau orang yang beriman, amal soleh, tentu mendapat balasan yang berupa surga. Dan orang yang tidak melakukan iman, orang yang tidak melakukan amal soleh, tentu balasan yang diberikan oleh Allah adalah neraka dan neraka. Itulah ketika sudah berada di alam akhirat nanti. Kekal abadi kalau sudah di alam akhirat nanti. Maka baik di alam barzah atau alam akhirat, penentunya hanya satu, yaitu kehidupan kita di saat kita berada di alam dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, kalau kau ingin selalu ingat dengan Allah, kau ingin selalu dekat dengan Allah, maka wahfizil habla fa'inal aqobata ka'ud. Ringankan bebanmu karena kau dalam pendakian. Apa yang dimaksud ini? Ringankan bebanmu adalah kurangilah dosamu, senantiasa memperbanyak istighfar, senantiasa memperbanyak bertaubat kepada Allah, senantiasa mohon ampunan kepada Allah, karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan maksiat. Semua orang pasti melakukan perbuatan salah dan dosa. Maka pantas kalau Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi orang yang baik, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika melakukan perbuatan maksiat, ketika melakukan perbuatan dosa, di saat melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu, lalu ia ingat dan sadar bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syar'inya. Maka saat itu pula ia istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Maka itulah yang harus dilakukan. Karena tidak ada kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Pasti kasih sayang ini diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sebejat apapun, senakal apapun, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada Allah luar biasa. Itulah bedanya kasih sayang antara makhluk dengan makhluk. Kalau kasih sayang manusia dengan manusia, kita bisa lihat masih ada batasnya. Maka kalau saat ini kita melihat bahwa simbol kasih sayang di dunia adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya, tidak 100%. Ketika anaknya masih kecil memang kasih sayang luar biasa diberikan kepada anaknya ketika melihat anaknya sakit, sampai-sampai orang tuanya tidak tidur, orang tuanya tidak makan, anak masih dalam gendongan. Bahkan orang tua sampai berani ada yang mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan penyakit, cukup kau berikan kepada saya, jangan kau berikan kepada anak. Begitu besar kasih sayang ibu, orang tua kepada anaknya. Tapi coba kita lihat saat ini. Ketika anak mulai berkembang, dari kecil, kemudian remaja, dewasa, tidak sedikit anak yang berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua? Kadang-kadang orang tua marah luar biasa, sampai-sampai orang tua tidak mengakui anaknya, sampai-sampai orang tua mengusir anaknya, sampai-sampai orang tua luar biasa bencinya kepada anaknya.
Tidak sedikit orang tua yang sampai mengambil fasilitas yang telah diberikan kepada anaknya karena kemarahan orang tua. Inilah kasih sayang makhluk dengan makhluk. Tapi bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya? Kasih sayang Allah terhadap hambanya digambarkan dalam Al-Quran bahwa kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Masya Allah. Muhammad katakanlah kepada hamba-hamba, ketika hambaku melakukan perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran yang dilakukan, bahkan melakukan perbuatan sudah melebihi batas kemaksiatan yang dia lakukan, katakan Muhammad, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa. Jangan kau berputus asa untuk mencari ampunan Allah, mencari pengampunan dari Allah, mencari rahmat maghfirah dari Allah. Jangan kau berputus asa. Hakikatnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seberapa besar dosa yang kau lakukan. Bahkan sampai Rasul sendiri mengatakan, lau abiltumul khotoya hatta balawatis sama summa nadimtum fataba. Kalau kamu melakukan perbuatan salah, maksiat dan dosa, bahkan kesalahanmu menumpuk sampai setinggi langit, lalu kau sadar, kau menyesal, kau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya, mau mengampuni semua salah dan dosanya. Inilah bentuk kasih sayang. Meskipun kita berlumuran dosa, tapi Allah tetap merangkul kita dengan panggilan yang kasih sayang. Ibadi, hamba-hambaku. Inilah bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Maka pertanyaan kita, seberapa besar kasih sayang kita terhadap Allah? Apakah sama kasih sayang cinta kasih kita terhadap Allah sebagaimana Allah mencintai kita? Inilah pertanyaan kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ringankan bebanmu karena sungguh kita masih dalam pendakian. Perbanyaklah istighfar dan tobat kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bahkan tidak 1, 2, 3 hari, bahkan selama manusia ini, roh ini masih belum keluar, masih dari tenggorokan. Sebelum di tenggorokan ini, Allah masih siap menerima taubat kita selama kita mau mohon ampunan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i